Pernahkah kau singgah di tanah yang harum manisnya menyatu dengan angin laut? Tempat di mana pohon-pohon menjulang, menghadiahkan buah emas yang merayu. Inilah Indramayu, bagian bumi yang dikenal dunia sebagai Kota Mangga Gedong Gincu. Julukan tersebut sudah tertuang sejak lama dalam naskah kuno yang menegaskan bahwa Indramayu merupakan salah satu produsen mangga terbesar di Nusantara. Dari tanah yang subur hingga kerja keras petaninya, mangga menjadi identitas yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat bumi Dermayu. Di sudut utara Indramayu terdapat desa Slieklor yang dikenal sebagai salah satu sentra mangga terbesar. Suasana desa yang tenang, pepohonan yang rindang, dan harum manisnya mangga menghiasi desa ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Wiguna. Saya merupakan petani mangga dan padi di Desa Slieklor dengan menjadi ketua kelompok tani Salam Tani. Untuk produksi pohon mangga yang di Kabupaten Indramayu ini, yang saya tahu dari data BPS Kabupaten Indramayu ini kurang lebih 1,3 sampai 1,7 ton ya per tahun produksi mangga di Kabupaten Indramayu. Untuk penurunan dan peningkatan itu setiap tahun berbeda-beda, tergantung dari kondisi cuaca. Karena faktor kondisi cuaca sangat mempengaruhi produksi pohon mangga. Lantas, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan iklim ini? Kelompok kami membuat inovasi mangga di dalam greenhouse ini. Salah satunya faktornya adalah bagaimana kita ingin meningkatkan mutu dan kualitas dari buah mangga. Yang keduanya, salah satu faktor yang mangga itu terjadi kerontokan karena terjadinya adanya curah hujan yang dia masuk, sehingga tanaman itu harusnya membutuhkan kalium tinggi, sedangkan pada saat pembungaan dia ada jamur, lalu juga air hujan itu mengandung nitrogen yang tinggi. Nah, sehingga terjadi kerontokan. Maka kami coba simulasi dengan membuat atap untuk menangkal curah hujan yang tadi. Greenhouse ini dirancang dengan menerapkan konsep pertanian modern yang dilengkapi sistem penyiraman otomatis dan lampu UV yang terkoneksi langsung ke smartphone. Tak hanya itu, greenhouse ini juga mengandalkan panel surya untuk menunjang kebutuhan listrik yang digunakan. Adanya panel surya ini kan kita masih terpaku pada listrik PLN ya. Listrik PLN ini kan sumbernya dari fosil yang tentunya akan habis lah. Nah, sedangkan kami kemarin melihat bahwa potensi di Indramayu ini panasnya full gitu kan. Sinar matahari itu di sini tuh tahu sendiri kan, full kurang lebih 6 sampai 7 jam itu, dari mulai jam 8 sampai jam 3 sore itu kita tangkap sinar matahari yang cukup tinggi. Dengan menggunakan panel ini, dengan daya tangkap sinar matahari ini, kami bisa 0%, tapi investasi awalnya yang itu yang besar. Alhamdulillah dengan adanya ini kami sudah tidak menggunakan PLN lagi. Jadi untuk pompa, untuk listrik dan kebutuhan lainnya, lampu lain sebagainya itu dari panel surya. Perubahan yang signifikannya setelah menggunakan teknologi itu, terutama hama penyakit
kita bisa tertangani dengan minimalnya ada penurunan sampai 60%. Terus juga penyiraman, dengan penyiraman yang otomatis tentu kita nggak tiap ini nyiram gitu kan. Jadi memanfaatkan teknologi itu menekan biaya, menekan tenaga. Lalu juga kami harapannya mutunya juga akan meningkat. Dampaknya sangat signifikan, tapi investasi awalnya saja yang itu. Tidak semua bisa melakukan ini karena agak berat di investasi awal gitu kan. Cuma ke depan memang bertani itu harus disiapkan dari awal untuk ketika serius lebih jauh. Harapan dari kami sih memang yang pertama adalah membangun pertanian itu nggak bisa sendiri. Membangun pertanian ini semua stakeholder harus bersama-sama karena ini adalah hajat hidup orang banyak, sehingga minat terhadap generasi muda itu tinggi. Oleh karena itu, teknologi dan pertanian mampu menjadi pondasi dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia.